Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitri Azahra dengan NIM 21020796 dari kelas Psikologi D2021 Universitas Muhammadiyah Bandung. Di sini saya akan menjelaskan materi Psikologi Kepribadian 2 mengenai teori dari Kettle. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Psikologi Kepribadian 2 dengan dosen pengampu Ibu Irianti Usman. Untuk pembahasan materi yang pertama, di sini ada hakikat kepribadian, struktur sifat-sifat menurut Kettle. Kepribadian adalah sesuatu yang memungkinkan prediksi tentang apa yang akan dikerjakan seseorang dalam situasi tertentu. Tujuan penelitian psikologis dalam bidang kepribadian adalah menetapkan hukum-hukum tentang apa yang akan dikerjakan oleh orang-orang yang berbeda dalam segala macam situasi sosial dan situasi lingkungan pada umumnya. Kepribadian berkenan dengan semua tingkah laku individu, baik yang terbuka maupun yang dibalik selubung kulit. Yang selanjutnya ada sifat-sifat. Sifat merupakan struktur mental, penyimpulan yang didasarkan pada tingkah laku yang dapat diobservasi untuk menjelaskan keteraturan atau regularitas dan ketetapan atau konsistensi dalam tingkah laku ini. Pusat pandangan Kettle adalah pembedaan antara surface traits atau sifat-sifat permukaan dan source traits atau sifat-sifat sumber atau variabel-variabel di balik layar yang menentukan berbagai manifestasi pada permukaan. Kita bisa melihat tingkah laku yang tampak saling berhubungan sebagai satu variabel. Dalam bidang kedokteran, hal ini disebut sindrom. Yang selanjutnya ada kategori modalitas ekspresi. Yang pertama itu ada ability trait, yang kedua ada temperament trait, dan yang ketiga ada dynamic trait. Kemudian teori dari Kettle ini dikenal dengan analisis vektor, yaitu sebuah prosedur statistik untuk mengukur faktor-faktor pada individu. Dan ada 3 metode yang digunakan, yaitu yang pertama ada life record atau data L atau catatan riwayat hidup. Yang kedua ada self-rating questionnaire atau data Q atau kuesioner penilaian diri. Dan yang ketiga ada objektif. Yang ketiga ada objektif tes atau data T atau tes objektif. Pembahasan yang selanjutnya yaitu ada dinamika kepribadian yang terbagi menjadi 3. Yang pertama ada sikap. Bagi Kettle, sikap adalah variabel dinamika yang menjelma, ungkapan struktur dinamik kasar yang dapat diamati. Dan yang kedua ada edge. Secara sangat sederhana, edge adalah suatu sifat sumber yang ditentukan oleh pengaruh konstitusi dan dinamik. Dan yang ketiga ada sentimen. Sentimen adalah sifat sumber dinamik yang dibentuk oleh lingkungan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu ada perkembangan kepribadian. Untuk yang pertama yaitu ada tahap infansi, yaitu usia 0 sampai 6 tahun. Merupakan periode terpenting dalam perkembangan kepribadian. Pada tahap ini anak sangat dipengaruhi oleh orang tuanya dan saudara-saudara yang ada di sekitarnya. Yang kedua ada childhood, yaitu usia 6 sampai 14 tahun. Masa ini disebut periode konsolidasi dikarenakan pada masa ini tuh hanya ada sedikit masalah psikologis yang dialami, tidak sekritis pada masa sebelumnya. Tahapan ini ditandai dengan dimulainya kemandirian dan ingin bebas dari orang tuanya, seiring meningkatnya identifikasi dengan kelompok sosial atau pertemanan. Dan perkembangan kepribadian yang ketiga yaitu ada adolescence, yaitu usia 14 sampai 23 tahun. Tahap ini dikenal dengan tahap yang paling bermasalah, dimulai dengan individu yang bereaksi terhadap kemarahan namun tidak dapat mengatasinya. Konflik yang dialaminya juga pada umumnya tuh seputar kemandirian, jati diri, dan juga seks. Keempat ada maturity, yaitu usia 23 sampai 50 tahun. Tahap ini pada umumnya merupakan periode kepuasan dan produktivitas karir individu, pernikahan, dan juga keluarga. Perkembangan kepribadian menjadi lebih stabil daripada tahap sebelumnya. Begitu pula secara emosional, tidak banyak perubahan minat dan perilaku selama tahap ini. Dan perkembangan kepribadian yang kelima yaitu ada late maturity, yaitu usia 50 sampai 65 tahun. Tahap ini yaitu meliputi perkembangan kepribadian dalam respon perubahan fisik, sosial, dan juga psikologis. Secara fisik terjadi penurunan setelah umur 50 tahun. Biasanya pada tahap ini tuh individu menilai kembali jati diri mereka selama ini gitu. Dan mereka juga mencoba untuk memperbaikinya untuk menjadi orang baru yang lebih baik lagi.
dari 65 tahun. Tahap ini dikenal juga sebagai tahap penyesuaian diri terhadap kehilangan orang-orang terdekat seiring dengan aspek religiusitas yang semakin meningkat, pensiun kerja, kesepian yang mendalam, dan perasaan tidak aman, yaitu konflik utama pada masalah ini. Ising melihat kepribadian sebagai sesuatu yang hierarkis pada tingkat yang paling umum adalah dimensi-dimensi yang luas atau tipe-tipe, dan Goffard melihat bahwa kepribadian itu sebagai suatu struktur sifat yang tersusun secara hierarkis. Teori-teori kepribadian yang bertolak belakang dari analisis faktor mencerminkan penekanan pada metode-metode kuantitatif di kalangan psikologi masa kini, dan sebaliknya metode-metode kuantitatif tersebut tercermin dalam sejumlah besar penelitian kepribadian yang dirancang secara khusus. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.